Jazakumullah wa ahsanal jaza. Sebelum ke sambutan yang kedua, ada beberapa undangan dari panitia peringatan Maulid Nabi Agung Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama guru kita semua Habibana Al-Habib Qudas bin Qasim Harun. Yang pertama, pada hari malam tahun baru 2016 bersama pengasuh Jalsa Isnin Majelis Rasulullah SAW. Itulah beberapa undangan dan juga kegiatan Habibana di satu minggu ke depan. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Ahmad Maulidan Fatkana wajib. Beliau mengatakan andai kita mengekspresikan kegembiraan kita di antaranya dengan memuji dan mengenang hari besar yang di hari itu nanti kita dilahirkan, tiap hari kita lakukan, niscaya itu Sayyidina Malik bin Anas, seorang pecinta Nabi, seorang ulama dari salah satu imam madhab yang sangat fana dalam cintanya kepada Nabi, sangat ekstrim di dalam ta'zim dan penghormatannya kepada Nabi, sampai-sampai disebutkan di dalam sejarah yang bukan menjadi satu hal yang asing bagi para santri atau ustaz, di mana Sayyidina Malik bin Anas saking hormatnya kepada Nabi, hormatnya kepada hadis Nabi, hormatnya kepada agama yang dibawa oleh mengatakan minimal paling cepat saya buang air seminggu sekali. Lalu beliau orang sahabatnya kembali bertanya, kenapa kau lakukan demikian? Karena saya tidak buang air kecil maupun air besar, terkecuali saya harus keluar dari kota Madinah karena cinta saya, hormat saya kepada Nabi Muhammad tidak mengizinkan saya untuk membuang kotoran di tanah yang tanah itu menyambung dekat dengan tubuh Nabi Muhammad dikuburkan. Cintanya orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad sangat luar biasa. Tetapi beliau tidak menampakkan ekspresi apapun, hanya saja terlihat wajahnya tegang dan keringat bercucuran di wajahnya. Saat usai mengajarkan hadis Nabi SAW, beliau segera pergi pulang dan memanggil satu orang dan mengatakan kepada orang itu, tolong periksa ada apa di belakang baju, di dalam baju saya bagian belakang. Hadirin rahimakumullah, ternyata di dalam baju bagian belakang Sayyidina Imam Malik bin Anas ada kalajengking yang sangat besar, dan telah terlihat di punggungnya Sayyidina Malik bin Anas 40 sengatan kalajengking saat dia sedang mengajar hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa Sayyidina Malik bin Anas tetap diam? Kenapa Sayyidina Malik bin Anas tidak bangun, tidak berteriak, atau tidak segera memanggil? Dan itu adalah suatu hal yang wajar, itu adalah suatu hal yang baik, itu adalah suatu hal yang bisa dibilang wajib karena urusannya dengan kalajengking. Apa kata beliau? Saya tidak ingin saat saya membaca dawuh dan hadisnya Nabi Muhammad SAW ada apapun yang bisa mencuri konsentrasi saya daripada membacakan hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan larutnya waktu dan terbatasnya kesempatan, maka mohon maaf kami meminta waktu sedikit kepada jamaah yang hadir untuk bagaimana mudah-mudahan dengan apa yang akan kita dengarkan bersama akan menambah nilai cinta kita di dalam hati kepada Rasulullah SAW, dan dengan itu kita semakin mantap berjalan di atas syariah dan sunnah Rasulullah. Ada 3 hal yang saya rasa perlu untuk diangkat pada saat kita berada dalam kondisi
yang berkah seperti itu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya tidak merasa heran, dan saya tidak terlalu menyalahkan para pemuda-pemuda kita, anak-anak baru gede kita, ketika kemudian mereka di usia mereka lebih makan sebagai seorang yang mirip dengan Fulan bin Fulan daripada orang yang mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sadar atau tidak sadar, mereka tidak mau peduli. Walaupun orang yang gambarnya dipajang di kamarnya, gambarnya dipajang di HP-nya, filmnya selalu dianggap berharga di dalam gadgetnya, dia tidak peduli. Walaupun orang tersebut satu kali pun belum pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak peduli. Yang menjadi idolanya ternyata orang yang seandainya Nabi Muhammad SAW masih hidup, maka orang yang diidolakannya akan menjadi pertama kali orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Mereka tidak peduli. Salahkah mereka? Ya, tetapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Bisa membaca dan yang dibaca, lalu bisa memahami sesuatu dan yang dilihat adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan Nabi Muhammad. Bagaimana mereka bisa cinta kepada Nabi Muhammad sehingga istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang adalah sesuatu yang wajib kita terima karena kenyataannya sudah menjadi fakta di depan mata kita. Hadirin rahimah, sebelum dia lebih lanjut tahu tentang kenabian, Quran, hadis dan sunnahnya, saat sahabat Jabir bertanya, kapan engkau diutus menjadi nabi? Pertanyaan kapan ini para hadirin, jawabannya pasti berkaitan dengan waktu. Kapan? Tahun depan. Kapan? Minggu depan. Kapan? Jam sekian. Kapan? Semuanya berkaitan dengan waktu. Tapi tahukah Anda apa yang dijawab oleh Nabi dari pertanyaan kapan sahabatnya? Kapan engkau diutus menjadi nabi? Nabi menjawab, kuntu nuran baina yadayillahi ta'ala wa adamu mujandarun fi tinati. Jawabannya bukan kapan, bukan waktu, tapi Nabi mengatakan, aku adalah cahaya yang telah diciptakan oleh Allah dan berada di sisi Allah, sementara Nabi Adam masih berbentuk tanah dan belum diciptakan sama sekali. Nabi Muhammad sudah ada, membacakan dan memberitahu tentang siapa dan apa keagungan dirinya. Nabi memberitakan kepada sahabatnya bagaimana bukan hanya dia yang memuliakan dirinya, tapi diperintah oleh Allah, karena Allah lah yang pertama memuliakan Nabi Muhammad. Maka kemudian cinta para sahabat Nabi menjadi ekstrim sekali. Itu yang saya katakan, tidak seorang suami pun atau istri siapapun yang lebih mencintai keduanya daripada cinta sahabat kepada nabinya. Min athari wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kelihatan akur, kelihatan saling sayang, saling mencintai, tapi begitu Nabi wudu, maka air yang mengalir dari wajah Nabi, air wudu yang mengalir dari wajah Nabi diperebutkan oleh sahabat. Bahkan Imam Bukhari di dalam matan hadisnya mengatakan, kadu yaktatiluna, hampir saja mereka seakan saling membunuh satu sama lain. Untuk apa? Memperebutkan air yang mengalir dari badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah murid-murid Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi hidup turunnya wahyu. Mereka adalah orang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berbakti kepada kedua orang tuanya sebelum menjadi manusia. Di dalam riwayat salawat Maulid yang dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan tentang bagaimana sifat Siti Aminah saat mengandung Nabi Muhammad, hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wala tashku minhu alaman wala ilala. Nabi Muhammad pada saat dikandung oleh Ibunda Fatimah, Ibunda Aminah, maka Ibunda Aminah tidak pernah merasakan berat dan sakit apapun, tidak pernah merasakan bahkan sampai meragukan dirinya hamil atau tidak sebenarnya.
karena mendengar dari cerita wanita-wanita tetangganya bahwa orang hamil itu berat, orang hamil itu sakit pinggang, orang hamil itu muntah, orang hamil itu begini dan begitu. Sementara ibunda Nabi tidak merasakan apapun saat mengandung Nabi Muhammad. Bahkan beliau sangat sehat sekali, energik, tambah semangat, dan itu tidak pernah terjadi kepada manusia manapun, sehingga tidak boleh kemudian Nabi Muhammad dianggap sama dengan manusia manapun. 4 wanita mulia: Siti Maryam, ibunya Nabi Isa; Siti Asia, istrinya Fir'aun, dan 2 bidadari dari surga untuk menjadi bidan kelahiran sang junjungan Nabi Muhammad SAW. Anda lihat para hadirin rahimakumullah, dari ujung barat sampai ujung timur, dari awal diciptakannya dunia sampai hari kiamat, tidak ada manusia yang lahir dibidani oleh orang-orang wanita ahli surga. Lepaskan badannya dari pegangan lembut Siti Maryam dan Siti Asia, lalu Nabi Muhammad bersujud kepada Allah dalam keadaan beberapa detik baru dilahirkan. Tidak ada bayi yang lahir sujud kepada Allah. Apalagi ditambah setelah sujud, maka Nabi Muhammad kemudian mengangkat kepalanya dan mengisyaratkan telunjuknya, lalu berkata, "Ya Hayyu Ya Qayyum." Jika seandainya Nabi Isa berbicara saat dia muda, saat dia bayi, jika seandainya anak daripada orang yang difitnahkan kepada seorang soleh, bagaimana setiap hari atau setiap minggu setidaknya duduklah dengan anak-anak Anda, ajarkan siapa Nabi Muhammad kepada mereka, kenalkan mereka dengan Nabi Muhammad. Jika Anda mengatakan saya bukan ustaz, bukan alasan kemudian Anda gugur kewajiban untuk mengajarkan anak-anak Anda tentang siapa Nabi Muhammad. Datanglah ke toko buku, cari, ada ratusan buku yang bercerita tentang orang yang kumpul dengan Nabi. Mereka adalah orang yang melihat dan dilihat Nabi. Mereka adalah orang yang sholat di belakang Nabi. Mereka adalah orang yang mengamini doa-doa Nabi. Dan dengan itu semua, walaupun hanya 1 hari lalu Nabi wafat atau dia yang wafat, maka derajatnya tidak akan mampu untuk disaingi oleh alim apapun dan wali apapun. Mereka adalah para sahabat yang dididik langsung oleh Nabi untuk menjadi seorang muslim kafah, menjadi seorang mukmin kafah, pecinta maniak Al-Quran. Tidak ada waktu kecuali mereka Quran dan zikir kepada Allah. Di Madinah, jika sudah masuk pertengahan malam, maka seluruh rumah-rumah Madinah ibarat sarang-sarang tawon raksasa. Kenapa diibaratkan demikian? Karena tidak ada rumah di Madinah, mau siang maupun malam, apalagi sepertiga malam terakhir menjelang subuh, terkecuali semua penghuninya akan bangun dan menyibukkan diri, terutama dengan membaca Al-Quran. Tidak ada Al-Quran yang Nabi pada saat itu sedang mencari sesuatu, sehingga ketika masuk ke halaman Masjid Quba, Nabi berputar 3 kali. Nabi ingin melihat sesuatu, berputar 3 kali. Maka tahukah Anda bagaimana Abdullah bin Abbas yang tinggal dekat Masjid Nabawi ketika ziarah ke Masjid Quba tidak mendatangi Masjid Quba terkecuali sebelum masuk dia akan berputar di halamannya 3 kali karena pernah melihat Nabi melakukannya. Bahkan generasi setelah sahabat radhiyallahu taala anhum seperti Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali dan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang ratibnya sering dibaca di Kabupaten Kuningan dan termasuk amaliyah utama daripada tokoh Kuningan yang babat Kuningan, yang menyebarkan agama di Kuningan, yang kemudian diasingkan oleh penjajah Belanda ke Sulawesi dan meninggal di sana, yaitu guru kita semua yang Hasan Maulani. Setiap hari tidak pernah meninggalkan Ratibul Haddad yang dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad. 2 tokoh mulia ini bahkan sampai ketika disodorin di tengah terik matahari, disodorin oleh para jamaah dan muridnya buah semangka yang sangat segar. Beliau hanya melihatnya, yang lain memakannya, tapi beliau tidak memakannya. Ditanya oleh murid-muridnya, apakah Anda tidak berkenan dengan buah semangka ini, wahai imam?
Kenapa Anda tidak menyentuhnya? Kenapa Anda tidak memakannya? Beliau hanya tersenyum. Makanlah kalian. Penasaran ditanya lagi, kenapa buah semangka ini kok tidak disentuh dan tidak dimakan? Apakah Anda tidak suka? Beliau menjawab dengan jawaban yang sangat mencengangkan. Jawaban yang seakan-akan hanya ada dalam komik dan cerita dongeng. Padahal itu terjadi kepada umat yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban sang imam yang agung ini ketika ditanya kenapa Anda tidak memakan semangka? Jawaban beliau yang beliau katakan adalah, saya tidak tahu bagaimana Rasulullah membelah semangka. Apakah tengahnya langsung dibelah? Apakah dari ujung sampai ke ujung dibelah? Lalu diirisnya seperti apa? Lalu dimakannya bagaimana? Belum ada riwayat yang menyuruh, yang menjelaskan tentang cara Nabi makan semangka. Daripada saya salah, lebih baik saya tidak makan buah semangka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Dua hal ini Anda akan tercengang ketika yang ketiga, sikap cinta sahabat kepada badannya Nabi Muhammad. Qurannya luar biasa dicintai dan diperjuangkan, bahkan sampai tetes darah terakhir ada di hadapan matanya. Namun cinta mereka kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah kenal dengan Nabi Muhammad, tahu tentang Nabi Muhammad, diajari oleh orang-orang yang benar tentang bagaimana Nabi Muhammad agar dia bisa cinta kepada Nabi Muhammad. Salah satu sahabat tertanya menghafalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hari Abdullah bin Zubair masuk ke rumah Nabi. Tiba-tiba Nabi mengatakan, wahai Abdullah bin Zubair, buanglah darah bekas bekapku ini. Diterima oleh sahabat Abdullah bin Zubair. Lalu Nabi kembali berkata, buanglah dan jangan sampai dimakan binatang atau diinjak-injak oleh kaki. Baik ya Rasulullah. Keluar dari rumah Nabi SAW si bocah Abdullah bin Zubair yang cerdas ini. Kemudian tidak lama kembali ke rumah Nabi. Nabi bertanya, sudahkah kau buang? Sudah ya Rasulullah. Aman? Aman ya Rasulullah. Kira-kira tidak akan dimakan binatang buas? Tidak ya Rasulullah, saya jamin. Tidak akan diinjak kaki, minum darahku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah bin Zubair dalam keadaan bingung dan takut berkata, ya Rasulullah, saya meminumnya. Marahkah Nabi? Bencikah Nabi? Ataukah Nabi akan mengatakan, kamu keterlaluan wahai Abdullah memperlakukan aku padahal aku manusia biasa. Kalau aku suruh buang, buang, jangan pakai diminum. Ternyata tidak. Nabi yang mulia ini, Nabi yang santun ini, Nabi yang hatinya lemah lembut ini, Nabi yang diberi otoritas oleh Allah untuk menentukan ini benar, ini salah, ini surga, ini neraka, beliau dan tidak lain beliau. Beliau yang diberi otoritas untuk menentukan mana yang hak. Tak ditanya, lalu apa kata Nabi kepada dia? Mungkin hadirin dalam konteks kekinian akan mengatakan, waduh Nabi marah. Nabi mengatakan, oh kamu awas ya, sekali lagi. Ternyata tidak, para hadirin. Justru sebaliknya, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Zubair yang diarahkan kepada orang-orang lain yang mendengarnya. Apa kata Nabi? Man khalata damuhu dami la tamassahun nar. Orang yang darahnya bercampur dengan darahku tidak akan disentuh api neraka nanti di akhirat. Ini belum seberapa kafir sehingga Nabi robek keningnya, pecah gerahamnya dan terluka pipinya. Lalu Nabi diamankan oleh para sahabat. Bagaimana sahabat mengamankan Nabi? Sahabat mengamankan Nabi dengan berjalan mundur. Beberapa lapis sahabat berada di depan Nabi. Nabi dilindungi di belakangnya dan sahabat berjalan mundur. Sementara posisinya naik ke sebuah bukit di Uhud, tapi sahabat tidak peduli. Sahabat tetap dengan tenang menghadang, dengan mantap yakin bahwa nyawanya murah di hadapan Sayyidina Muhammad.
tertusuk duri. Saya pilih mati. Ini mata mengenai perut dan badan mereka bertumpangan sahabat, tapi mereka tidak peduli. Yang penting keselamatan Nabi Muhammad. Ketika Nabi dimasukkan ke dalam sebuah gua yang kecil, maka sang Nabi dirawat di sana oleh sahabatnya. Luka-lukanya sudah mulai diperhatikan dan dicarikan bagaimana cara mengobatinya. Karena sahabat Nabi walaupun dia tidak luka, begitu melihat Nabinya luka, maka dia 10 kali lipat merasakan kepedihan dari apa yang sebenarnya dirasakan oleh Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku membersihkan wajahmu yang perlu murat darah. Kata Rasulullah, silahkan. Lalu Malik bingung. Begitu Nabi bilang silahkan, Malik bin Sinan tidak tahu caranya bagaimana membersihkan dengan layak darah yang ada di wajah Nabi. Karena dia berpikir sorbannya, jubahnya, gamisnya, semuanya telah berlumuran keringat, darah, debu padang pasir, karena seharian berperang menyambung nyawa di jalan Allah demi. Dia bilang, Rasul izinkan, silahkan. Dipegang wajah Nabi Muhammad dan dijilati wajahnya dengan lidahnya. Darah Nabi Muhammad yang ada di wajahnya dijilati sampai bersih. Secara otomatis darah yang di wajah Nabi berpindah ke mulutnya Malik bin Sinan. Setelah Malik bin Sinan menjauhkan wajahnya dari wajah Nabi, Nabi memandang, ternyata Nabi melihat mulut Malik bin Sinan berlumuran darah. Lalu Nabi berkata sebagai sebuah perintah, wahai Malik, buang darah yang ada di mulutmu. Ladang untuk senjata-senjata musuh, dia tidak peduli pada dirinya. Yang penting Nabi Muhammad selamat. Namun pada saat Nabi Muhammad memerintahkan kepada Malik bin Sinan dengan sebuah perintah yang jelas, perintah dari seorang Nabi, perintah dari seorang yang wajib ditaati oleh orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perintah yang jika dalam kondisi seperti itu dilanggar, apalagi ditentang, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang, buang wahai Malik. Anda tahu apa jawaban Malik bin Sinan yang sangat cinta dan taat kepada Nabi? Andai Malik bin Sinan disuruh lompat dari gunung yang tinggi, kepala dulu benturkan kepada batu, dia tidak akan berpikir 2 kali. Tapi untuk membuang darah Nabi yang ada di mulutnya, setelah Nabi memerintahkan buang wahai Malik, Malik bin Sinan berkata, demi Allah saya tidak akan membuangnya ya Rasulullah. Diperintah oleh Nabi, dia bersumpah untuk tidak mentaati perintah Nabi. Di hadapan Nabi disaksikan oleh para sahabat. Secara hukum zahir syariat, Malik bin Sinan telah melakukan kesalahan besar dan fatal, membantah perintah Nabi di hadapan Nabi. Kemuliaan Nabi di hadapan para sahabat yang telah dilecehkan dengan penolakan Malik bin Sinan yang disertai dengan sumpah, demi Allah saya tidak akan membuangnya. Tanya Rasul. Sahabat ketakutan para hadirin. Sahabat khawatir akan mengatakan Malik bin Sinan ahli neraka karena baru membantah perintahnya. Ternyata yang didapati justru sebaliknya para hadirin. Malik bin Sinan yang baru membantah perintah Nabi. Malik bin Sinan yang baru menyatakan tidak mau taat terhadap permintaan dan perintah Nabi. Lalu Nabi mulai angkat bicara. Tegang sahabat. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Man sarrahu ayyandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hadzal rajul. Artinya, sahabat sekalian, jika kamu ingin melihat ahli sorga, orangnya masih hidup, orangnya masih ada di hadapan kalian, pengen lihat ahli sorga yang seperti itu, lihatlah kepada Malik bin Sinan. Sahabat ketakutan terhadap vonis yang akan diberikan oleh Nabi kepada Malik bin Sinan karena baru melanggar perintah. Orang soleh beribadah kepada Allah 500 tahun, lalu kemudian dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Allah mengatakan, masukkan orang soleh ini, masukkan hambaku yang soleh ini ke dalam sorga dengan rahmatku. Orang soleh itu berkata, ya Allah, tidak pantaskah hamba yang sudah beribadah 500 tahun, tidak bermaksiat kepadamu, taat kepada
kepadamu, sujud kepadamu, bukan setahun 2 tahun, bukan 50-60 tahun, 500 tahun ya Allah kami beribadah. Tidak pantaskah saya masuk surga dengan amal perbuatan ibadah saya? Apa sikap Allah? Allah bilang malaikat bahwa ini ketimbangan amal. Timbang satu biji matanya dengan ibadahnya selama 500 tahun. Maka ditimbang satu biji mata, dan Allah yang tahu caranya seperti apa. Timbangan lain 500 tahun amal ibadahnya. Berat timbangannya di sisi Allah daripada pahala amal ibadah 500 tahunnya. Lalu Allah katakan apa? Masukkan dia ke neraka dengan keadilanku. Kenapa riwayat ini saya jadikan pembuka daripada poin ketiga? Karena para hadirin, umur umat Nabi Muhammad tidak sama dengan umur para kaum Bani Israel. Umur umat Nabi Muhammad kisaran produktifnya 60 tahun, 50 tahun sampai 60 tahun. Usia 70 tahun sudah hilang produktivitasnya. Yang sakit ini, yang tidak bisa begini, yang tidak mampu lagi begini. Sementara jika katakan bahwa kita umur yang bisa diandalkan untuk dibanggakan dengan ibadah dan lain sebagainya 50 tahun, maka coba kita bermuhasabah. 50 tahun dari umur kita, ya karena dia ingin masuk surga dengan amal ibadahnya. Disinilah kemudian faktor cinta kepada Nabi menjadi sangat penting. Yang mana yang kita khawatirkan daripada proses ini bukan saat kita hidup di dunia, tapi pada saat kita kembali kepada Allah di akhirat, pada saat matahari, pada saat paling terhormat di padang mahsyar. Jika seorang dimasukkan ke surga tanpa hisab dengan berjalan seorang diri di atas sirat, maka itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi keuntungan dan kemuliaan yang tiada tara dan terhingga adalah orang yang pada saat berjalan di atas sirat bersama dengan rombongan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan para hadirin rahimakumullah, malam yang luar biasa ini, malam yang penuh rahmat ini, malam yang akan didengar doa kita oleh Allah insyaallah ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat kita semua sebagai pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan sebagaimana Nabi menjadi rahmatan lil alamin, pada malam hari ini, masjid ini, desa ini, warga yang ada di sini, dan jamaah yang hadir bersama warga di sini akan menjadi orang-orang yang akan ditulis oleh Allah sebagai rombongan-rombongan yang akan dipersatukan nanti dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana ya Allah ya Allah ya Allah syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian saudara-saudara yang dirahmati Allah. Terima kasih saya atas segala perhatiannya. Mohon maaf kepada para sepuh terutama jika ada kalimat yang kurang berkenan dan tidak sopan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah dan kesalahan mutlak dari diri saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin jangan dulu beranjak, karena kita akan mendengarkan doa yang insyaallah akan dibacakan oleh Habib Anis. Tafadhal. Dimohon kepada kesepuhan untuk memberkahi majelis ini dengan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afina ma yukafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afas
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أول وآخر ظاهر وباطنا قولا فعلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم